Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan di tempat ini dalam rangka pertemuan kita, yakni pertemuan kelompok kita. Dan pada saat ini kita akan menyambung dari materi sebelumnya tentang pencegahan dan penanganan stunting, yang pada hari ini kita sudah memasuki modul yang ketiga tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, kira-kira siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu itu membahas tentang apa? Ibu Ria, silakan Ibu Ria. Ya, Ibu Ria. Harapan Ibu Ria terhadap anak Ibu Ria seperti apa yang kemudian kita gantungkan di pohon. Nah, apa yang harus kita lakukan, kita tempelkan di akar. Terima kasih pada Ibu Ria dari pembelajaran atau dari pemaparan materi kemarin. Ibu Murtin sudah paham sedikit tentang bagaimana itu stunting, pengertian stunting, kemudian penyebab daripada stunting itu sendiri dan apa dampaknya. Itu Ibu Murtin sudah paham dan teman-teman lain juga seperti itu. Sudah sedikit-sedikit memahami, alhamdulillah. Nah, terima kasih pada hari ini kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa semangat semua untuk mengikuti lanjutan daripada materi pencegahan dan penanganan stunting. Pada hari ini kita sudah masuk pada modul 3 tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Sebelum kita lanjut ibu-ibu, saya ingin bertanya, apakah rencana yang telah dituliskan di tabel janji diri sudah diterapkan oleh ibu-ibu? Baru sebagian. Nah, kira-kira apa tantangannya ibu-ibu? Wah, agak susah Ibu Ria. Baru sebagian dilaksanakan. Alhamdulillah. Tetap kita berusaha untuk melaksanakan tabel janji diri kita sebagai komitmen yang telah kita tulis bersama. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjut. Tujuan daripada pertemuan kali ini adalah membahas tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkannya, ada baiknya kita akan membuat yel-yel kita sendiri. Yel-yel kita adalah ibu hamil, dijawab nanti, mari kita beri dukungan. Siap ya? 1, 2, 3. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira saudara ibu atau di rumah ibu siapa yang hamil? Ya, Ibu Santi keluarganya ya? Sepupunya. Oke. Nah, Ibu Santi, kira-kira dukungan seperti apa atau perhatian seperti apa yang pernah Ibu Santi berikan kepada sepupu Ibu Santi tersebut? Baik, memberikan motivasi, benar. Nah, kira-kira di antara ibu-ibu siapa yang bisa memberikan pengalaman, menceritakan pengalaman, baik dia ketika hamil maupun ada saudaranya yang hamil atau yang dalam satu rumah tangganya? Siapa? Ya, Ibu Ria. Ya, benar. Menjaga kesehatan, memperhatikan gizi. Apakah Bapak mendukung ayah? Pernah mengantar ke posyandu? Pernah. Terima kasih Ibu Ria. Baik, pada modul 3 kali ini kita akan membahas pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Ibu-ibu saya akan bagi 2 kelompok dan saya akan berikan masing-masing tugas untuk dibahas bersama. Nah, kelompok 1 itu akan membahas atau berdiskusi
tentang apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Kemudian yang kelompok 2 itu akan membahas tentang apa yang harus dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Hasil diskusi nanti ditulis di atas kertas yang nanti saya akan bagikan. Saya sudah sediakan 2 lembar. Ini kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, sekarang silakan ibu-ibu dari kelompok 1 dulu. Apa yang telah dirumuskan, didiskusikan tadi, silakan diungkapkan, disampaikan kepada teman-teman lain. Ya, jadi memberi semangat. Ada lagi, ya, memperhatikan gizi bagi ibu hamil. Ada lagi, membantu ketika melahirkan. Oke. Selanjutnya kelompok 2, apa yang akan dilakukan bila ada ibu hamil di lingkungan masyarakat Anda? Ya, benar, mengunjungi, saling mengunjungi, ya. Dalam rangka apa, Ibu? Memberikan semangat juga, ya. Menceritakan pengalaman. Baik, menceritakan pengalaman ibu pada saat itu waktu hamil, ya. Ya, bagus. Kemudian ada lagi mendoakannya. Ya, doa itu juga yang termasuk dalam hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ketika ada di masyarakat atau tetangga kita yang lagi hamil. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Nah, berarti kuncinya adalah keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Benar. Nah, sekarang masih di kelompok yang sama. Untuk kelompok 1 membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat, baik itu seperti arisan, kelas ibu hamil, dan juga P2K2. Dan untuk kelompok 2 itu akan membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, sekarang silakan ibu-ibu berdiskusi dan juga ditulis di atas kertas apa hasil diskusi di masing-masing kelompok. Kelompok 2 dulu, ya. Oke, kelompok 2 membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media sosial atau media elektronik maupun media cetak. Silakan ibu. Ya, gizi pada ibu hamil. Nah, ketika ada informasi itu, apa yang ibu harus lakukan? Apakah menerima langsung informasi itu dan melaksanakannya? Tentu tidak. Ya, berarti ibu-ibu sudah pernah mendengar di sosialisasi posyandu, ya. Oh, di kelas ibu hamil, ya benar. Berarti ya mendapatkan tentang informasi di media sosial. Apa-apa yang ibu harus lakukan? Benar, menghubungi pihak posyandu atau datang ke posyandu ataupun datang ke puskesmas menanyakan apakah benar informasi yang telah didapatkan tersebut. Terima kasih. Sekarang kelompok 1. Silakan Ibu Murtin, ya. Oke, Ibu Murtin, silakan Ibu Murtin. Informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan, baik itu pertemuan kelas ibu hamil, arisan, pertemuan lingkungan, dan juga P2K2, ya. Baik. Ya, menjaga kebersihan. Ya, kebersihan diri dan lingkungan, benar. Stimulasi sejak bayi dalam kandungan dan anak. Selanjutnya, nah, memperhatikan konsumsi makanan baik untuk ibu hamil maupun anak balita. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian.
Berarti terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga lainnya untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2K2, dan kelas lainnya yang membahas tentang ibu hamil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu penting dihadiri oleh ibu hamil? Penting, benar. Jadi penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut agar ibu hamil itu sendiri maupun anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Baiklah ibu-ibu, kita akan masuk pada langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya, yakni tentang menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Nah, sekarang kita akan bermain bersama-sama, dan permainan ini hanya sederhana untuk ibu-ibu sekalian, hanya menjawab benar dan salah. Silakan untuk berkumpul di tengah. Posisi kiri ibu-ibu itu untuk yang menjawab tidak setuju. Kemudian posisi kanan ibu-ibu itu yang akan menjawab setuju. Jadi ibu-ibu yang di tengah ketika setuju ambil yang kanan. Ya, ambil yang kanan, kemudian yang tidak setuju ambil yang kiri. Setelah saya bacakan atau saya sampaikan pernyataannya. Jadi ibu-ibu tinggal berpindah. Yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan asin karena berbau amis. Yang tidak setuju ke kiri, yang setuju ke kanan. Ya, tidak setuju. Yang kedua, ibu hamil boleh berhubungan intim. Benar apa salah? Ya, setuju. Yang ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Benar atau salah? Benar. Jadi setuju ke kanan ya. Dapat dari mana informasinya Ibu Ria? Dapat dari mana informasinya? Oh, dari puskesmas sosialisasi ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Jadi ibu-ibu sekalian, pada kesimpulannya adalah yang pertama, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. Berikut yang kedua adalah beberapa sumber informasi sudah dimiliki oleh ibu hamil, misalnya dari buku KIA. Ibu kan bawa buku KIA ya. Silakan membuka buku KIA kelas ibu hamil dan posyandu. Yang ketiga ibu-ibu sekalian, untuk memastikan informasi tepat atau tidak, maka dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Dan yang keempatnya adalah ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan tenaga ahli. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, seperti kemarin, ibu-ibu silakan menuliskan apa rencana ibu-ibu terkait dengan materi tadi yang telah ibu-ibu dapatkan, dan silakan ditulis di kertas apa yang menjadi rencana ibu-ibu itu. Dan ingat ibu-ibu, kita semua perlu ingat bahwa kita semua berusaha terus untuk mendukung ibu hamil dalam rangka mendapatkan informasi yang tepat dan benar sehingga tumbuh kembang janin secara optimal untuk mencegah bayi menjadi stunting. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita sudahi pertemuan hari ini, dan materi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.